wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherly Ovita dengan NIM 2113036. Saya merupakan mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Ini merupakan video untuk menjawab soal-soal yang terdapat di dalam ujian tengah semester mata kuliah kajian pedagogik yang diampu oleh Bapak Dr. C. Fitriatna MPD dan Bapak Dr. Sururi MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, di mana pertanyaannya yaitu jelaskan secara singkat alasan mengapa harus mempelajari pedagogik. Apakah dengan mempelajari pedagogik akan menjadikan Anda lulusan magister pendidikan yang lebih baik dan mengapa? Jika ditanya apakah dengan mempelajari ilmu pedagogik menjadikan lulusan magister menjadi lebih baik, jawabannya tentu saja iya. Kenapa? Karena ilmu pedagogik ini sangat berguna terutama bagi saya nantinya yang sekarang sedang menempuh atau menggeluti di dunia pendidikan. Itu sangat berguna untuk saya ketika saya nantinya akan terjun ke dunia nyata yang memang berhubungan dengan pendidikan secara langsung. Karena ilmu pedagogik ini juga mengajarkan kita bagaimana kita mengetahui karakter dari peserta didik dan memahami kemauan peserta didik itu sendiri. Adapun manfaat dari kita belajar pedagogik lainnya, mungkin sering kali kita dengar salah satunya yaitu tentang memanusiakan manusia, di mana memanusiakan manusia di sini adalah pendidik atau pengajar itu memberikan suri tauladan bagi anak-anaknya atau bagi peserta didiknya agar memberikan contoh yang baik. Seperti misalnya saling menghormati, saling menghargai, saling tidak mengadili. Di mana saling tidak mengadili di sini maksudnya seperti yang sekarang lumrah sekali terjadi, yaitu bullying misalnya. Jadi dengan memanusiakan manusia ini diharapkan nantinya peserta didik itu mampu berproses untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa, sehingga kedepannya peserta didik itu menjadi seseorang yang memiliki kebahagiaan di dalam kehidupannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaannya itu adalah apa saja yang sudah Anda dapatkan atau pelajari sampai pertemuan ke-7 dari mata kuliah kajian pedagogik. Jelaskan secara ringkas apakah pelajaran tersebut akan membantu Anda dalam melaksanakan tugas-tugas Anda saat ini atau nanti ketika Anda bekerja. Tentunya banyak sekali insight atau wawasan baru yang saya dapatkan ketika saya belajar mata kuliah ilmu pedagogik sekarang, di mana ilmu pedagogik yang saya ketahui sebelumnya hanya sekedar cara untuk mendidik dan membimbing peserta didik saja. Namun pada kenyataannya ketika saya belajar di pendidikan magister sekarang, itu ternyata ilmu ini lebih dalam. Ternyata ilmu pedagogik ini juga berkolaborasi atau berkombinasi dengan ilmu filsafat. Sehingga dalam upaya berkombinasi ini terdapat juga perubahan, pertumbuhan, atau perkembangan manusia dan masyarakat untuk mencapai suatu bangsa dengan tujuan idealisnya. Selanjutnya, di ilmu pedagogik ini juga membahas perkembangan ilmu di Amerika dan di Indonesia, sehingga kita juga dapat mengcompare atau membandingkan bagaimana sih perkembangan pendidikan di Amerika dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui atau yang kita rasakan sekarang ini, banyak sekali pada era sekarang orang-orang itu berminat untuk terjun ke dunia pendidikan. Ada berbagai macam alasan atau faktor mengapa orang-orang banyak menggeluti atau meminati bidang pendidikan. Beberapa di antaranya yaitu seperti bahwa bidang pendidikan ini jam kerjanya yang singkat, kemudian prospek karirnya menjanjikan dan dapat menambah wawasan, kemudian dari segi religinya bidang pendidikan ini dapat menambah pahala.
Selain itu, juga saya mengetahui para pelopor yang sebelumnya jarang sekali saya kenal, seperti salah satunya dari Amerika, yaitu Bapak Pestalozzi. Ternyata Bapak Pestalozzi ini adalah pakar pendidikan di bidang pendidik indera dan emosi. Jadi beliau banyak mengajarkan kita bagaimana cara mengontrol emosi. Selain itu juga ada pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau merupakan salah satu pelopor pendidikan perempuan, yaitu bernama Ibu Raihana Kudus. Di mana Ibu Raihana Kudus ini merupakan seseorang yang sangat kreatif. Beliau merupakan seorang perempuan pengrajin amai dan juga pendiri pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Nah, beliau ini mengajarkan 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan psikomotor, di mana ketiga ranah ini sekarang sangat terkenal di pendidikan Indonesia. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga, di mana pertanyaannya yaitu banyak ahli pedagogik yang menyatakan bahwa pedagogik harus dikuasai oleh guru. Nah, bagaimanakah pandangan Anda mengenai pedagogik sebagai ilmu dan seni? Jelaskan secara ringkas. Pedagogik itu dibutuhkan oleh seorang guru, tetapi pedagogik ini ternyata bukan hanya sekedar mendidik dan membimbing peserta didik saja, tetapi guru juga dituntut untuk memberikan informasi-informasi terkait ilmu pengetahuan. Nah, di mana ilmu merupakan pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik dan telah teruji kebenarannya. Nah, sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum diketahui kebenarannya atau belum teruji kebenarannya. Contohnya, seorang siswa itu bertanya, apakah benar bahwa atom itu merupakan bagian dari unsur yang paling kecil di bumi ini? Nah, dengan wawasan yang dimiliki oleh guru, itu akan memberikan informasi-informasi yang valid kepada peserta didik. Selanjutnya, pedagogik sebagai seni. Nah, pedagogik sebagai seni itu melibatkan perasaan, di mana mengajar itu juga butuh kreativitas atau harus memiliki seni yang harus agar peserta didik itu memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. Misalkan seorang guru memberikan gift atau hadiah sebagai apresiasi peserta didik yang lebih cepat menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, atau yang lain seperti guru sering mengadakan praktikum untuk menguji validitas suatu unsur. Misalnya itu praktikum sering terdapat di mata pelajaran kimia. Nah, itu merupakan bagian dari pedagogik sebagai seni. Baiklah, untuk pertanyaan keempat, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana sebenarnya ilmu pedagogik dipraktikkan dalam profesi guru, pendidik, dosen, widyaswara, atau instruktur. Jelaskan secara ringkas dan tepat. Tugas pendidik diantaranya adalah mengajar, mendidik, dan mengelola pendidikan. Nah, ilmu pedagogik ini seyogianya bisa dipelajari oleh semua orang, terutama bagi orang-orang yang ingin atau yang berminat untuk terjun di dunia pendidikan. Nah, jika ilmu pedagogik ini dilakukan oleh orang-orang yang profesional seperti misalnya guru, pendidik, dosen, widyaswara, dan instruktur, itu akan lebih tertata karena mereka itu mempelajari ilmu mendidik dan mengajarnya untuk peserta didik agar mereka itu berkompeten atau lebih profesional. Selanjutnya, seorang pendidik itu telah mengerti bagaimana konsep dan prinsip mengajar. Yang berkaitan dengan konsep dan prinsip mengajar ini ada beberapa, yaitu yang pertama menguasai karakter peserta didik, yang kedua menguasai teori belajar, yang ketiga mampu menyusun silabus, menyusun RPP untuk pembelajaran. Untuk pertanyaan yang kelima, apa yang seharusnya melandasi atau mendasari seseorang memilih profesi sebagai guru pendidik supaya memiliki motivasi yang kuat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas mulianya dengan baik? Jelaskan secara ringkas dan tepat. Nah, ada beberapa faktor yang melandasi guru untuk mengajar, terutama di Indonesia.
tapi ini juga terjadi di Amerika. Yang pertama, karena menyukai anak-anak. Yang kedua, keinginan untuk memberikan pengetahuan. Dan yang ketiga, memiliki minat dan kegembiraan untuk mengajar. Yang keempat, keinginan untuk mengabdi pada masyarakat. Yang kelima, keamanan dalam bekerja, karena seorang guru itu seyogianya memang dilindungi. Dan keenam, terinspirasi karena terdapat guru favorit ketika ia bersekolah dahulu. Kemudian yang ketujuh, panggilan kehormatan untuk mengajar. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia ini masih tertinggal pendidikan itu dengan negara-negara lainnya. Dari segi kesejahteraan guru juga di Indonesia ini masih rendah. Namun ada motivasi lain yang menyebabkan seseorang itu tetap ingin menjadi guru. Adapun yang melandasinya yaitu ataupun yang memotivasinya diantaranya seperti yang telah saya jelaskan di awal, prospek karir yang menjanjikan, kemudian sebagai alasan untuk mengamalkan ilmu, kemudian dari segi religinya itu untuk menambah ladang pahala. Ada juga orang yang senang berinteraksi dengan orang lain, maka dia juga memilih guru sebagai profesinya. Dan kemudian karena bagi wanita biasanya karena jam kerja lebih singkat, jadi bagi wanita itu ia bisa pulang lebih cepat karena ingin mengurusi anak dan keluarganya. Itu adalah beberapa faktor yang memotivasi atau yang melandasi seseorang itu masih menginginkan pekerjaan sebagai guru walaupun kesejahteraannya masih rendah. Sekian pemaparan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam ujian tengah semester ini. Semoga jawaban-jawaban yang saya paparkan tadi dapat menambah insight dan wawasan bagi yang menonton. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.